Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulistiani dengan NIM 330202104141 dari kelas S2D. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan, di sini saya akan membuat video mengenai analisis fenomena kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil tema hukum, di mana hukum dan kewarganegaraan mempunyai hubungan. Kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai peranan warga negara dengan negara tersebut secara umum. Peranan tersebut bisa berbagai bidang seperti sosial, politik, agama, hukum, dan lainnya. Dalam kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Dan dalam rangka untuk mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, maka diperlukan adanya hukum atau aturan dalam suatu negara, di mana hukum itu sendiri adalah sesuatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku atau mengontrol tingkah laku manusia. Hukum mempunyai banyak macamnya. Salah satunya atau diantaranya seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum publik, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum syariah. Tapi di sini saya akan membahas mengenai hukum pidana, di mana di Indonesia sendiri diperlukan hukum pidana untuk melindungi kepentingan bersama. Karena hukum pidana itu adalah segala sesuatu hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, atau pencurian atau perampokan, penipuan, korupsi, pemerasan, atau yang lainnya. Jika dilihat dari fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi di Indonesia ini, maka salah satu kasus yang bersangkutan atau mempunyai keterkaitan dengan hukum pidana yaitu mengenai kasus pembegalan yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana korban begal malah menjadi tersangka pembunuhan dan dua begal lainnya malah menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan korban begal tersebut. Korban pembegalan tersebut menjadi tersangka karena menurut saya seseorang korban begal tersebut telah melakukan pembunuhan kepada dua orang sekaligus, yang mana pembunuhan itu termasuk kepada tindak kejahatan yang bahkan di Indonesia sendiri membunuh merupakan perbuatan yang dilarang bagi siapapun itu, karena setiap orang atau warga negara dalam suatu negara itu dilindungi oleh negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 338 KUHP mengenai mengambil nyawa orang lain, meskipun orang tersebut melakukan pembunuhan karena dalam rangka pembelaan diri dari ancaman atau kejahatan pembegalan. Namun, pembegalan sendiri menurut saya juga termasuk tindakan yang mengambil sesuatu barang atau yang sama sekali atau sebagian itu barang tersebut merupakan kepunyaan dari orang lain, sehingga pembegalan itu bisa mengambil barang orang lain, baik itu sebagian atau semuanya, dengan cara yang melawan, dengan cara memaksa, atau dengan cara melawan hak, atau dengan cara pencurian. Dan tindakan pencurian itu termasuk dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian harta benda. Namun, memang benar jika pembelaan diri itu tidak dapat dipidana. Namun, tidak dapat dipidana karena undang-undang telah mengatur tentang hal tersebut. Tetapi untuk mencapai ke tahap tersebut, maksudnya untuk mencapai ke tahap tidak dipidana, maka diperlukan proses penyelidikan, pemeriksaan yang lebih mendalam kepada tersangka, apakah benar itu merupakan sebuah pembelaan diri atau bukan.
yang mana pada proses penyelidikan tersebut yang secara otomatis tersangka tersebut dilakukan penahanan sementara atau ditahan sementara. Penahanan sementara tersebut bisa dilakukan sampai terbukti bahwa tersangka tersebut melakukan pembunuhan itu dalam rangka pembelaan diri atau tidak, yang nanti akan dijawab di sidang pengadilan. Dalam hal ini, polisi hanya menjalankan tugasnya dalam melakukan penahanan sementara terhadap tersangka. Karena mengenai persoalan ini juga terdapat atau juga terjadi demo dari para warga ke Polres, yang mana mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga karena polisi telah menetapkan korban begal tersebut menjadi tersangka. Karena nanti pengadilan atau hakimlah yang akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan tersebut, sehingga berdasarkan kasus dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari atau di kemudian waktu yang pada kita. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam segala hal, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pastilah dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian analisis mengenai fenomena kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.